Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Siswi. Tetap semangat belajar ya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Ayo kita belajar lebih lanjut. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kemarin kita sudah belajar ya tentang makanan khas, adat istiadat, permainan tradisional seperti bakia. Ya, kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memalut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Tahu nggak dodol Betawi? Kalau di Jawa Tengah itu, dodol itu seperti makanan apa ya? Ya seperti jenang. Yang terkenal tuh jenang Kudus ya. Nah, itu mungkin kalian tahu. Namun di Betawi terkenal dengan dodol Betawi. Kalau di Kudus ya terkenal dengan jenang Kudus. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti ataupun berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ayo kita baca tadi bacaannya dan kita cari tahu mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung dari bacaan yang sudah kita baca, yaitu tentang dodol Betawi.
Paragraf pertama, kita baca lagi ya, baca ulang. 1. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. 2. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. 3. Mak Salma akan membuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. 4. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. 5. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. 6. Kerak telur, bir petok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Mana yang termasuk inti dari paragraf pertama ini, atau gagasan pokok dari paragraf 1 ini. Iya, ini menceritakan tentang kota Jakarta akan berulang tahun. Jadi gagasan pokoknya adalah di kalimat pertama, yaitu Jakarta akan berulang tahun. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Apa yang dilakukan? Nah, ini seperti tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan, yaitu dodol Betawi. Kemudian berikutnya kalimat ketiga sampai ke-6 merupakan gagasan pendukung. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke paragraf kedua. Yuk kita identifikasi mana yang masuk gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Kita baca dahulu. 1. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. 2. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. 3. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. 4. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. 5. Tidak hanya perempuan. 6. Laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. 7. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, mengaut kelapa, dan menumbuk beras ketan. 8. Adonan dituang di kawah, lalu diaduk hingga kental. 9. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. 10. Pembuatannya memang berat dan lama. 11. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Intinya atau gagasan pokoknya itu apa sih ceritanya? Ya, kerja keras Mak Salma. Itu apa? Membuat dodol Betawi. Jadi, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Jadi, kalimat kedua sampai ke 11 merupakan kalimat pendukungnya. Agar jelas mengapa seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras, yaitu membuat adonan dodol Betawi. Coba paragraf ketiga kalian tentukan sendiri ya, mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Setuju? Oke, siap. Kita lanjut berikutnya. Di sini anak-anak pasti suka ya kalau ada yang makanan. Nah, kalau sediakan makanan enak-enak pasti aku pengen makan ini. Yuk kita pelajari makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama adalah sego jamblang. Nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya adalah makanan khas dari Cirebon atau Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari daerah di sebelah barat kota Cirebon. Nasi jamblang. Yang kedua ini pasti kalian tidak asing lagi, yaitu nasi pecel. Siapa yang suka nasi pecel? Adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Jawa Tengah juga ada ya, namun mungkin bumbunya agak berbeda. Nah, ini nasi pecel. Jadi pernah ini ya, kalau di daerah Ngawi, Jawa Timur, itu pecelnya dibungkus oleh daun jati. Nah, ada rasa atau aroma yang khas karena dibungkus oleh daun jati. Yang ketiga, ini juga tidak asing lagi buat kalian ya, yaitu lontong sayur. Sangat mudah kamu temui di Jakarta.
dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Di Semarang juga ada lontong sayur. Nah, tapi kita kadang lebih seringnya itu ada lontong opor ya. Itu Lebaran, hampir sama namun agak berbeda sedikit. Selanjutnya yaitu nasi krawu. Adalah makanan khas Kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Ini nasi krawu. Selanjutnya yaitu nasi gudeg. Dalam bahasa Jawa disebut juga sego gudeg. Adalah makanan favorit di Yogyakarta. Di Semarang juga ada ya. Kita tidak susah untuk mencari nasi gudeg. Mungkin Jalan Abdurrahman Saleh juga ada nasi gudeg. Nah, selain makan-makan yang bisa disebutkan, masih banyak lagi makanan khas daerah-daerah di Indonesia. Misalnya di Semarang terkenal dengan lumpia. Kemudian di Kudus terkenal dengan soto Kudus. Di Pati terkenal dengan sego gandul. Nah, kemudian di Brebes terkenal dengan telur asin. Nah, Ungaran yaitu dengan tahu baksonya. Masih banyak lagi, itu terutama Jawa Tengah. Di luar-luar, mungkin di luar Pulau Jawa, di provinsi yang lain banyak makanan khas yang bervariasi. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Kadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suara nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan pengantar? Untuk pemberambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pemantauan dan penyerapan bunyi. Tujuannya yaitu untuk membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya yaitu piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Langkah kerjanya yaitu 1. Susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Kemudian yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. 3. Pegang arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detak jarum? Nah, di sini kalian akan percobaan ya. Kalau sudah, nanti kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percobaan. 1. Apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Nah, bunyi akan dipantulkan. Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Nah, bunyi akan diserap karena gabus atau spon itu merupakan benda yang menyerap bunyi. Dan ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Yaitu bisa mendengar bunyinya karena tanpa adanya penghalang.
Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. 2. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras, seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Nah, jadi kamu bisa mendengar bunyi tersebut dengan perantara benda-benda keras tadi. Nah, bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Anak-anak mungkin pernah pergi ke tempat karaoke. Nah, biasanya dindingnya dilapisi oleh spons atau gabus agar dapat menyerap suara, sehingga ruangan sebelahnya tidak bisa mendengar ruangan yang kita gunakan tadi. Itu sifat bunyi, yaitu diserap karena adanya benda gabus, kapas, dan spons. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 3. Pada pembelajaran 1 ini mengenai dodol Betawi, kemudian makan khas daerah di Indonesia, dan ini tentang bunyi. Sudah paham anak-anak? Tetap semangat ya. Demikian pembelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.